menemukan buatan dan penanganan tangan sungai rumah sakit pusat. Dakwaan yang demikian mengakibatkan dakwaan menjadi tidak jelas sehingga menyebabkan batal hukum. 14 miliar 432 juta 35 rupiah yang dibuat oleh terdakwa satu setelah survei harga pasar maka Resepsi sidang hari ini kami menyampaikan atas keberatan dakwaan jaksa minggu kemarin. Yang menjadi poin keberatan kami satu, dakwaan jaksa itu kabur dan tidak jelas. Karena di dakwaan jaksa itu menjelaskan bahwa ada kerugian negara sebesar 3,1 miliar sekian-sekian. Sedangkan di dakwaan jaksa lain, di dakwaan jaksa LHP BPK RI, dia mengatakan kerugian negara itu 5 miliar sekian. Sedangkan di dakwaan jaksa dia menjelaskan ada kerugian negara 4,8. Di poin lain jaksa mengatakan bahwa terdakwa 2 yaitu klien kami Junaidi ada melakukan memperkaya diri sendiri dengan nominal kerugian 3,1 miliar ditambah Mujib Anwar sebesar 10 juta. Kalau itu ditotalkan itu hanya sekitar 3,600 sekian. Jadi pertanyaan kami, yang mana acuan kerugian negara? Karena berbeda-beda semua nominalnya. Kedua, bahwa kami menganggap ini adalah perbuatan perdata. Dengan buktinya kami sudah mengajukan sebelum perkara ini di P21 kan jaksa penuntut umum, kami sudah mengajukan gugatan perdata. Gugatan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dengan menggugat terdakwa 2 dan KPA. Di situ yang kami gugat adalah bahwa kami tidak diberi perpanjangan waktu yang seharusnya memang diberikan kepada kami dengan denda 5%. Tapi itu tidak diberikan, mengakibatkan pekerjaan itu memang tidak bisa diselesaikan. Bukan karena tidak bisa diselesaikan karena kami tidak menyelesaikan, karena memang di stop, tidak diberi perpanjangan waktu. Oke, terkait hibah tadi apa itu? Iya. Nah, hibah tersebut jadi kami itu setelah di stop, kami tetap meminta perpanjangan waktu. Diberilah 5 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Dengan 5 hari itu kami menyelesaikan pekerjaan itu sekitar 9,2%. Dengan kalau dinominalkan uang itu 1 miliar berapa ratus juta kayak gitu. Cuma itu tidak dibayarkan negara kepada kami. Malah terdakwa 1 meminta kami agar menghibahkan kepada negara dan ada surat hibahnya. Satu lagi bahwa kami bingung, ada BPK itu menerangkan 2 LHP BPK itu. Satu di tahun 2018. BPK mengatakan bahwa tidak sebegitu serah terima pekerjaan, BPK menyatakan tidak ada kerugian negara. Setelah 2 tahun, ada lagi LHP BPK 2021 menyatakan ada kerugian negara. Salah satunya adalah volume pasir yang berkurang. Secara logikanya volume pasir yang sudah kami timbun dan itu tidak ditahan, otomatis dia memang berkurang. Tapi walaupun pasir itu dianggap berkurang, tetap ada kelebihan kami, bukan kurang. Karena begini, dari pembelian kami terhadap semua pancang, beton dan semuanya itu semua ada kwitansi asli, yaitu notanya sebesar 6,5 miliar. Sedangkan negara membayar kami hanya 4,8 miliar. Berarti merugi ya klien kita? Merugi dan kami menguntungkan negara. Jadi tidak tepat kalau seorang anak bangsa yang memberikan prestasi kepada negara dengan modal pribadinya dianggap merugikan negara. Poin-poin eksepsinya karena dakwaan kabur. Yang jelas itu sesuai dengan pasal 143 KUHP yang harus kita sampaikan bahwa dakwaan tersebut kabur. Kaburnya dakwaan karena tidak cermat, tidak jelas dalam penghitungan kerugian negara. Dalam penghitungan kerugian negara disebut 4,8 miliar. Dan terdakwa 2 merugikan ke negara 3, sekian miliar. Ada 10 juta namanya Mujib. Mujib ini statusnya apa kan nggak jelas juga. Terus uang itu jika dijumlahkan tidak sampai 4,8 miliar. Jadi itu kan kabur dakwaan. Terus ini kan yang disebut merugikan negara. Faktanya negara tidak rugi, justru negara untung di sini. Karena pekerjaan itu setelah habis waktu 31 Desember 2017 si terdakwa 2 minta perpanjangan waktu karena tidak tersedianya biaya dan uang lah, dana ya untuk tahun berikutnya itu, jadi tidak bisa dilanjutkan pekerjaan tersebut sementara menunggu.